Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Purwati, saya dari kelas 10 akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Si Gadis Dalam Sunyi, karya A.A. Nafis. Sunyi adalah duniaku. Sunyi dunia tanpa bunyi, tanpa suara. Segala-galanya sunyi. Bagiku dunia berkembang sama seperti bagimu, saudaraku. Engkau kenal suka, aku pun kenal. Engkau tahu pahit dan manis, aku pun tahu. Engkau senang pada yang lembut, benci pada yang kasar, aku pun begitu. Engkau riang pada yang terang, sepi pada yang gelap, aku pun demikian. Tapi duniaku tidak semuanya sama dengan duniamu, saudaraku. Duniaku adalah sunyi. Engkau tidak akan tahu kenapa duniaku mesti sunyi, saudaraku. Aku juga tidak tahu. Semua orang mengatakan itulah suratan nasib bagiku. Aku tidak tahu, hanya Tuhanlah yang tahu. Maka berkembanglah duniaku sendiri. Kau kenal dunia tanpa arah karena aku tuli, dan karenanya pula aku bisu. Kalau aku bicara, bercerita padamu sekarang, saudaraku, adalah suatu keajaiban yang dijalin oleh nasib. Setelah kau selesai membaca kisah ini nanti, kau akan tahu betapa nasib itu telah menjalin semuanya pada diriku. Aku seorang gadis. Dari kecil sampai begini, aku tidak tahu kapan nasib kami bermula. Aku punya 2 orang kakak laki-laki. Aku pun punya ayah dan ibu. Tetapi mereka semua telah tiada lagi kini, saudaraku. Mereka telah meninggal oleh suatu penghadangan pasukan pemberontak dalam perjalanan kembali dari Bandung. Mobilnya pun jatuh ke jurang dan terbakar. Dan aku tidak pernah lagi bertemu mereka semenjak itu. Peristiwa itu lama kemudian aku ketahui secara jelas. Pada hari Sabtu sore, semua keluarga dari Bandung menghadiri pesta perkawinan kerabat karib kami. Aku tidak dibawa karena waktu itu aku lagi sakit. Aku tinggal bersama si bibi di rumah. Minggu sore, mestinya mereka telah kembali karena besoknya hari Senin, ayah harus masuk kantor, kakak dan adik harus masuk sekolah. Tapi sampai pagi Senin mereka tidak kembali. Terlambat kembali bila kami ke Bandung. Tapi mereka tidak kembali sampai hari Rabu. Tidak enak menjalar dalam diriku. Namun aku tidak menduga sama sekali bahwa semenjak itu aku telah kehilangan semua orang yang aku cintai. Hari Kamis barulah aku diberitahu oleh keluarga kami bahwa semua orang yang aku sukai tidak ada lagi. Seorang paman dengan istrinya datang ke rumah. Pada wajah mereka yang berkurat kisah duka, mereka membawa aku duduk di sofa dengan pangkuan mesra. Dalam hatiku timbul rasa aneh oleh perlakuan mereka. Padahal selama ini mereka baik padaku, namun tidak pernah seramah itu. Seperti tiba-tiba si bibi menangis bagai orang kesurupan, duduk tegap dan menarik-narik rambutku. Lalu istri paman membawanya ke ruang belakang. Ketika kembali lagi ia duduk di sisiku. Paman lama bercenung sebelum mulai menerangkan apa yang terjadi. Kemudian menggerak-gerakkan tangannya. Tapi aku tidak bisa memahami. Namun hatiku terasa tidak enak. Paman seperti putus asa ketika aku tidak paham pada gerakan tangannya itu. Kemudian paman mengambil potret di dinding. Potret kami sekeluarga beberapa tahun yang lalu bersama sedan dinas yang baru saja dinaiki ayah. Ayah dalam potret itu menggendong adikku yang terkecil. Si kecil menangis, tangannya menggapai ibu. Ibu mencoba membujukku seraya menunjuk ke arah depan.
Kakakku tertua duduk di spot bar sambil mengacungkan kedua tangannya. Kakakku kedua menjulurkan kepala dari jendela setan, tangannya seperti melambai-lambai. Adikku tertua berpegang pada tangan ibu, sedangkan aku berdiri di antara ayah dan ibu. Paman menunjuk ke semua anggota keluarga dalam potret itu, lalu menggerak-gerakkan tangannya lagi. Selanjutnya, tangan itu ditaruh di kasur sofa. Pelan-pelan didorongnya ke depan sampai ke tepi sofa, menyusuri tepinya. Lalu tangan itu berputar-putar sampai ke lantai, tergeletak di sana dengan telapaknya menghadap ke atas. Mataku terpejam, bunyi teringat pada peristiwa sebuah oplet terjun masuk di Ciliwung. Begitulah maksud paman dengan tangannya itu. Saya dan ayahku jatuh. Semua yang aku cintai berada dalamnya. Tiba-tiba rasa takut, sedih, dan tidak tahu pada apapun yang akan aku alami merasuki diriku. Aku pun menangis. Aku berbuat sama dengan Bibi, malah memukul dada, menerjang kedua tanganku sembari duduk di lantai. Aku menjerit-jerit juga. Kemudian sekali secara tiba-tiba aku pun merasa bahwa seorang aku telah sebatang kara. Tidak tahu akan berapa lama aku menangis terisak-isak. Tidak tahu akan berapa lama aku jatuh sakit. Album keluargaku sentiasa berada di pangkuanku bila sendirian di kamar. Aku membalik-balikkan lembaran untuk mengembalikan kenangan-kenanganku pada mereka. Sepotong-potong peristiwa manis membayang lagi pada anganku. Oh, alangkah indahnya semua kenangan itu. Aku ingat sikap ayah. Setiap pagi akan pergi ke kantor. Ayah bersisir rapi di depan kaca, memasang dasi di lehernya. Sepatu ayah selalu mengilap. Aku yang selalu menyemirnya. Dengan senang hati aku perlakukan sebagai pernyataan cintaku padanya. Sejak penyelesaian dan dinas, ayah berangkat ke kantor bersama kakak-kakakku ke sekolah. Ayah senantiasa pulang kantor pada waktu yang tetap. Aku ingat bagaimana cara